Jumpa lagi dengan saya, Daeng Acit di Tara Capek Channel. Kali ini kita akan bahas tips yang kelima. Terima kasih yang sudah menonton. 1, 2, 3, 4. Mudah-mudahan menginspirasi bisnis Anda. Meskipun tips-tips sederhana, tapi bisa menginspirasi untuk melanjutkan bisnis Anda saat ini. Baik, tips yang kelima dari buku Tara Capek yang saya tulis sendiri. Dalam buku ini ada 20 tips sederhana untuk tetap cuan di segala cuaca. Baik, tips yang kelima adalah menjual dengan hypnowriting. Kita lanjut dengan tips menjual dengan teknik hypnowriting. Hypnowriting berarti ada hypno, ada writing. Gitu ya, ada hipnotis. Bagaimana kita mampu menjual dengan cara menghipnotis calon pelanggan kita, tapi ini dalam artian positif ya, jangan yang artian negatif gitu ya, karena banyak juga saat ini sengaja menghipnotis seseorang untuk hal tujuan yang negatif. Kali ini kita akan membuat gimana menjual secara positif tetap cuan dengan cara hypnowriting. Writing adalah tulisan. Mengapa kita menggunakan tips ini? Karena sosial media sekarang luar biasa. Ya, komunikasi kita, handphone dan segala macam sudah sangat-sangat banyak, sangat masif. Ya, ibu-ibu dalam satu kompleks punya grup kecil. Ibu-ibu bisa memanfaatkan menjual di grup itu. Begitupun di sekolah, dimanapun. Kita semua udah hidup dari berbagai grup, ya, WA grup, Telegram grup dan lain-lainnya. Seperti itu. Kita manfaatin di situ. Cuma kalau kita menulisnya ala kadarnya, menulis panjang kali lebar, akhirnya banyak yang tidak suka. Nah, disitulah muncul mengapa pentingnya kita menulis dengan teknik-teknik tertentu supaya pembaca kita tertarik. Istilah guru saya, Om Bud, itu adalah pembeli itu suka didongengin, gitu ya, suka diceritain. Kalau kita menjual langsung, orang nggak suka, atau rough selling atau hard selling, nggak suka. Mereka sukanya yang soft selling, mereka sukanya diceritakan, meskipun di ujungnya adalah kita tengah menjual. Seperti itu ya. Tips yang nomor 5 adalah di sana, mainnya di sana. Ini contoh yang sederhana. Ini kita buat yang sangat sederhana. Saya pakai aplikasi Snapseed, ada gratis. Terus gambar-gambar di Google juga banyak yang gratis, tapi tolong hati-hati gitu ya, karena copyright juga menentukan. Carilah gambar-gambar yang free kalau copyrightnya. Contoh di sini seperti ini. Ada penjual roti ketawa. Lalu tips sederhananya adalah gambarnya lagi murung. Lalu ditulis, beginilah efek jika belum makan roti ketawa. Roti ketawa lawannya adalah sedih, murung. Nah, misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi ini adalah tips-tips sederhana. Atau ada juga ibu-ibu yang menulis di grup WA, sisa 3 loh, ayo buruan, takut kehabisan. Tips-tips menampilkan angka-angka ini juga sangat menarik, karena kita pun pembeli secara psikologi akan mudah tertarik dengan menyebut-nyebut angka gitu ya. Jadi sisa 3, sisa 4, sisa 5. Kalau bisa jangan nulis sisa 20, kebanyakan gitu ya. Asumsi kita adalah terlalu banyak. Pancinglah pembeli Anda dengan menggunakan kalimat-kalimat. Buruan, besok segera naik. Nah, itu udah sering kan di iklan-iklan perumahan. Misalnya seperti itu gitu ya. Jadi jualan yang sangat tips yang sederhana yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Kita lanjut bagaimana membuat dan mengelola konten yang menarik, yang bisa menarik perhatian calon pembeli dan mereka mau mengeluarkan dompetnya, menarik uang dari dompet atau dari mata turun ke dompet. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membuat dan mengelola konten agar menarik buat calon pembeli kita, gitu ya. Masih dari buku yang sama, Tara Capek. Mungkin saya simpelkan seperti ini. Konten, konteks, dan kontes. 3K ini supaya mudah diingat gitu ya. Yang pertama, konten.
Konten berarti berkaitan dengan kreativitas kita dalam membuat materi-materi postingan gitu ya di sosial media. Nah, banyak contoh di dunia digital, kita bisa gampang sekali mencarinya. Segala macam cara, mau searching di Google, mau di YouTube, Instagram, dan lain-lain. Banyak contoh-contoh di sana. Kita lihat tren yang terjadi, kita search di situ trennya seperti apa. Ini terkait dengan konten. Aplikasi gratis di dunia digital juga sangat banyak sekarang. Apalagi kalau Anda UMKM, wah saya nggak mau investasi dulu, nggak mau beli dulu, pengennya aplikasi yang gratisan dulu, gitu ya. Nanti kalau sudah bertelur baru cari yang berbayar. Karena tentu berbeda gitu ya, yang gratisan sama yang berbayar. Karena banyak fitur-fitur yang berbayar. Tapi untuk pertama kita pakai saja yang gratisan. Ada Snapseed, ada Canva, dan lain-lain gitu ya. Dan semua di handphone, cukup di handphone. Sangat mudah kita menggunakannya. Nah, buatlah konten yang menarik di situ. Apakah dalam bentuk teks, visual, gambar, atau foto, atau video? Sekarang di Indonesia banyak yang menyukai konten dalam bentuk visual, baik foto maupun video. Video-video pendek sekarang lagi sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Anda manfaatkan di situ untuk membuat konten. Yang kedua, konteks. Konteks ini terkait dengan misalnya saya mau postingnya yang tepatnya kapan. Kalau jualan saya adalah makanan khusus untuk sarapan, tentu saya postingnya di konteksnya adalah yang butuh sarapan, bukan di saat sore hari karena nggak nyambung gitu ya, atau malam hari. Di pagi hari saya udah posting tentang sarapan yang sehat, banyak model delivery, harga, pricing dan segala macam, benefitnya dan segala macam. Kita jual paket sarapan atau mengambil pasar pekerja yang sedang istirahat. Oke, paket makan siang. Atau yang sedang pulang ke rumah, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi pakaian dan lain-lain, atau ada momen hari-hari besar tertentu. Ini konteks gitu ya. Maka jualan saya pasnya di situ. Jadi konteks ini melihat seperti apa sih tren yang ada saat ini gitu. Lalu yang ketiga, kontes. Setelah Anda menyiapkan kontennya, melihat konteksnya, nah sekarang saatnya kita kontes. Kontes itu artinya posting gitu. Ini juga sangat penting, bagaimana kita disiplin, konsisten untuk melakukan postingan tadi. Jangan pernah Senin posting, Selasa berhenti, Rabu tidak ada kabar, Kamis dan seterusnya tidak ada. Jauh lebih baik Anda posting Senin, lihat respon, Selasa posting lagi, lihat respon, Rabu, setiap hari Anda mulai posting. Yang simpel-simpel saja. Dunia digital tidak ada yang instan. Artinya, posting pertama tidak ada yang merespon, no problem. Kita posting lagi. Seperti itu. Toh semuanya masih sangat mudah gitu ya. Di dunia digital itu adalah banyak kemudahan di situ. Tapi perlu mindset kita memahami bahwa tidak ada yang instan di dalam dunia digital. Karena kita pengen cuan yang barokah. Itulah tips sederhana dari saya di tips yang kelima kali ini. Bagaimana menjual dengan teknik hypnowriting. Konten, konteks, kontes. Saya yakini akan mampu menghipnotis calon pembeli Anda. Jadi carilah peluang di sela-sela waktu yang ada. Ingat, ada uang di balik peluang, gitu ya. Rawatlah mereka, jaga peluang yang ada. Begitu Anda dapat order, nah ini juga sangat penting, jangan sampai ada order kita telat merespon order tersebut, gitu ya. Kita harus segera merespon setiap order yang ada. Banyak kemudahan di dunia digital, tapi tidak ada yang instan di dunia digital. Tetap cuan di segala cuaca bersama Tara Capek Channel. Saya Deng Acit. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di tips berikutnya.